Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Habib Zulfa Kodapa, dan rekan saya, Faza Al-Farisi, Diana Farisa, Naila Triandini, Hafiza Naura Triana, mewawancarai narasumber kami yang untuk dari Festival Tabut. Baiklah, Datuk. Pertama pertanyaan saya, nama Datuk siapa? Mohon maaf. Mas Bengkulu ya? Iya, Ya, cuma namanya Indra Nusantara ya. Kebetulan kalau dulu ketua Perhimpunan Tabur Budaya Provinsi Bengkulu ini sudah berganti ketuanya Bapak Tuan Yudhidala. Jadi Datuk ini menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Parti Dewan tertinggi di Perhimpunan Tabur Budaya. Oke, itu terima kasih. Mungkin boleh Datuk kerjaannya apa tuh di sekarang? Pekerjaan di Sekol PP yang tempat bertugas di kantor camat. Jadi itu orang Tagung. Yaitu, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, mungkin dalam perayaan Tabut 2024 bertugas sebagai apa? Ya kalau Datuk tidak ada bertugas sebenarnya memberi motivasi juga kepada yang muda-muda untuk memberikan dan melestarikan budaya. Jadi Tabut itu kan ada dua versi, ada KKT, ada budaya. Kalau KKT itu lebih kental dengan sakralnya, kalau Tabut budaya menceritakan asal mulanya Tabut masuk Bengkulu. Jadi kalau Datuk cuma menceritakan asal mulu masuknya Tabut Bengkulu dalam rangka mengaku Tabut sampai masuk Bengkulu. Nah jadi kalian juga sebagai siswa-siswa itu sebenarnya menggali itu dengan cerita Tabut, cerita asal nosen yang digali bukan. Orang gali mengaku sampai Tabut kau masuk Bengkulu. Ngaku budaya kau masuk Bengkulu, sedangkan budaya itu budaya luar dari tanah Persi, tanah India, tanah Menggala. Mengapa sampainya masuk Bengkulu? Sebetulnya itu yang orang tanya sebagai seorang pendidik. Terima kasih penjelasannya. Mungkin kapan Datuk mulai berkecimpung di dunia Tabut atau tahu mengenai tentang apa yang Pulau Tabut di sekitar Bengkulu? Ya kalau menurut Tabut itu ada umur 8 tahun, ini Datuk berjalan ke 50 tahun, umur ini lah lamanya. Jadi mulai dari ketua Dewan Asura KKT, mulai wakil ketua KKT, sampai jadi ketua Perhimpunan Tabut Budaya, sampai menjadi pelaku sila pembuat Tabut itu sendiri. Jadi kalau masalah Tabut di Bengkulu itu sebenarnya banyak versinya. Kebetulan tadi kan nanya masalah Tabut dan Tabut. Ya, semestinya kalau Tabut itu kan orang ketik aja di Google itu Tabut itu banyak sekali pengertian. Dan Sinta Mariala, perjanjian kitab lama, itu banyak sekali larinya. Jadi Tabut itu adanya tepatnya di ayat Al-Baqarah ayat 248. Itu bunyinya Atabutu. Tabut itu ketika itu song-song kalau bahasa Bengkulu, kerindang bahasa Arabnya, jenazah bahasa Indonesia. Jadi itu cuma sebuah kotak kayu yang dihiasi untuk memperingati tandonya masuk Imam Sugolo ke Bengkulu untuk memperkarsai orang-orang Bengkulu itu kan banyak agama Buddha, bukan orang Bengkulu kok lari dari agama Islam, bukan. Sebelum ada Tabut, Islam udah masuk ke Bengkulu. Jadi untuk mengkerat Islam ke Bengkulu lebih ketat lagi, dibuatlah acara Tabut. Tabut itu kan pagoda sebenarnya, bangunan pagoda. Jadi untuk supaya tertarik masyarakat Bengkulu dibuatlah acara Tabut, tapi tidak meninggalkan sejarah orang lain. Dibuatlah cerita Tabut itu secara berurutan. Mungkin terima kasih tuh atas penjelasannya. Mungkin Datuk sudah lebih dari 10 tahun berkecimpung di dunia Tabut. Dan selanjutnya pertanyaan dari Faza, mungkin pertanyaan kedua akan ditanyakan oleh Faza. Pada Faza kami persilakan. Dalam perayaan Tabut tahun 2024, ternyata penyebutan Tabut sudah berganti dengan Tabutu. Apakah Datuk mengetahui alasannya? Sebenarnya tidak berganti. Tulisan itu tetap Tabut. Cuman cengkok orang Bengkulu itu lebih lazim, lebih kentalnya. Mengatakan cengkok orang Bengkulu kan orang Melayu, lebih kentalnya Tabut. Tulisannya Tabut, tapi dibaca ke orang Bengkulu tetap Tabut. Nah, tapi kalau kita tidak beralih ke arti dari Tabut itu sudah menyimpang itu. Kitab perjanjian lama, ketik aja di Google apa artinya Tabut itu, orang temulah itu. Tapi kalau Tabut sulit orang nak temui. Nah, sebenarnya orang Bengkulu lebih kental Tabut. Tabut itulah penyimpangan daripada nama itu.
tabut itu sebenarnya baru waktu Insinyur Saprul menjadi ketua KKT. Kalau tabut itu lazim orang Bengkulu mulai dari mana kakao, muko-muko, lazim ini tabut itu lah, tidak ada tabut. Terima kasih tuh atas penjelasannya dari tabut mengapa berganti menjadi tabut. Dan selanjutnya pertanyaan ketiga akan mungkin ditanyakan oleh teman saya Diza pada Datuk. Pada Diza kami persilakan. Apa makna tabut bagi Ratu dan penduduk Provinsi Bengkulu pada umumnya? Makna tabut, makna tersirat itu yang jelasnya budaya. Nah, tabut ini sudah menjadi ken, tahu ken? Arti ken tahu nggak? Karisma event Nusantara sudah masuk di kalender nasional. Jadi tabut itu bukan lagi milik kelompok KKT, kelompok perkumpulan tabut budaya, dan sudah milik masyarakat Provinsi Bengkulu. Jadi tabut itu adalah budaya satu-satunya di Provinsi Bengkulu, yaitu perayaannya yang dinamakan tabut. Tabut itu juga dalam maknanya ada makna tersendiri. Kalau Datuk tadi menceritakan masuknya tabut ke Bengkulu, mulai dari ngambil tanah itu, kan sumber kehidupan kita kan asal tanah kembali ke tanah. Tanam, tunggu rumah di tanah, akhirnya hidup kita akan kembali ke tanah itu. Makanya ngambil tanah ke Bengkulu. Baru tabung itu. Baiklah, tuh terima kasih atas penjelasan makna dari tabut. Oke, pertanyaan yang keempat mungkin akan dilanjutkan oleh Naila. Pada Naila kami persilakan. Itu kami izin bertanya, apakah Datuk setuju dengan pernyataan bahwa tabut sebagai bentuk kearifan lokal Provinsi Bengkulu? Kira-kira Datuk setuju nggak sih kalau pernyataan orang-orang bahwa tabut itu adalah kearifan lokal Bengkulu? Kira-kira mengapa? Mungkin jelaskan alasannya. Ya jelas, dari dulu kearifan lokal itu kau tahu arti kearifan lokal apa? Kearifan lokal itu maksudnya itu penduduk asli di Bengkulu itu jangan jadi penonton di tempat negeri sendiri. Jadi aku yang menjadi budaya yang kita pegang, itulah yang kita kembangkan, tidak melibatkan budaya orang lain. Kearifan lokal yang kita tuju itu misalnya gini, perayaan tabut, misalnya nilai jualnya apa? Pertanyaan kemarin, nilai jualnya apa untuk perayaan tabut itu? Yang ada dapat sampah. Itu kalau pikiran orang sempit kan. Nilai jualnya kayak di sana itu tukang sate, tukang bakso, tukang kacang. Bukan main lagi 10 hari itu nyedap PT. Hotel penuh itu nilai jualnya itu. Itu yang dikatakan kearifan lokal itu. Tidak menjadi penonton dalam negeri sendiri. Itu kearifan lokal bakso. Kira-kira tanggapan Datuk sama orang-orang yang menjelekkan kearifan lokal kita itu gimana? Ya itu biasa aja, orang yang tidak mengerti. Orang itu kan dia tidak masuk ke dalam lingkungan itu. Seperti ustadz ini mengatakan syirik, datang nggak Datuk? Datang bertanya dulu. Dia cuma menilai dari luar, cuman langsung menerjemahkan, langsung menilai lagi. Semestinya dia bertanya dulu, setelahnya bertanya konsepnya apa arti daripada tabut, baru baca ngecekkan syirik, dia bertentangan dengan kearifan lokal. Ya, kearifan lokal itu sendiri kan sudah dinikmati ke sana-sana gitu, tukang bakso, tukang sate, selama itu, tukang parkir. Dari mana bertentangan kearifan lokal? Tidak ada. Orang yang mengatur kemudian itu, orang yang tidak ngerti. Baiklah tuh, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan kelima akan dilanjutkan oleh Fiza. Pada Fiza kami persilakan. Ini saya izin bertanya tuh, kan tabut dibuat cantik dan indah. Apakah ada syarat dalam pembuatan tabut tersebut? Ya kalau tabut itu kalau sakral itu dia sudah porsinya masing-masing. Kalau mau tabut sakral itu tidak bisa berubah dari tahun ke tahun. Misalnya kalau tabut bekas bentuknya harus beranak-beranak, misalnya beranak 9, beranak 7, misalnya. Itu sakral itu tidak bisa dipoles-poles, tapi bisa dirubah-rubah bentuk. Di dalam sakral itu ada sendiri maknanya, ada 3 tingkat itu dari 4 tiang jadinya 16, 4 tingkat. Yang satunya itulah puncak akhir itu, namanya puncak akhir itu. Jadi 17 itu melambangkan 17 rakaat dalam sehari semalam. Puncaknya 5 itu 5 waktu dalam sehari semalam. Itu keislamannya. Di urutan tabut itu banyak sekali. Ada yang gempa batu, 2 gempa 1, 3 1, ada yang kernis, ada yang rolak, ada yang toy, ada yang bunga pahat, ada puncak repung, sudah ada buah butun, buah borak, buah dadu sampai akhir. Itu yang namanya tabut. Tapi kalau tabut budaya ini bisa dipoles, misalnya bisa buat nago, bisa buat kudu, bisa buat ulah. Jadi tidak ada terikat dekat sakral.
sakral itu tidak bisa dirubah bentuknya. Kedulu kalau kini sudah berubah-ubah, tidak lagi sakral, tidak ada yang sakral lagi tabut itu siapa ingat ada tabut itu sakral bawa seorang. Terus apakah ada ukuran-ukuran tertentu dalam dimensi tabot? Tidak ada, macam mana nak ngukurnya, kita buat tinggi kabel listrik rendah. Ini dah. Ya semestinya pemerintah daerah itu terkhusus pada hari pembuangan itu dari kampung sampai ke Keragla itu kabel itu kalau pacak masuk ke kota kalau tidak tertinggikan supaya budaya tabut itu dilihat orang itu eloknya utuh kok kadang-kadang puncaknya lah copot ada yang setengah di bawah itu ditonton orang lagi. Jadi kalau pemerintah memoles itu ya lagi ini kalau masuk kalender nasional event nasional bukan lagi event daerah itu yang dikatakan kearifan lokal itulah jauh tinggalnya itu event nasional itu kalau masuk 30 ken event karisma Nusantara. Dan terus tuh, kalau boleh tahu dana yang dikeluarkan untuk pembuatan sebuah tabut itu berapa? Ya macam-macam kalau buat gedang loh, kalau kecil loh. Kadang-kadang tabut-tabut labur lah kalau polesnya. Kita misalnya macam kami tabut budaya, mereka tabut budaya itu kan ada pengiringnya, ada telong-telong. Orang tidak nanya telong-telong kayak ikan kan. Ya semestinya orang gali budaya itu budaya Bengkulu yang asli itu adalah permainan rakyat itu namanya ikan-ikan. Ikan gajah-gajah itu disebut ikan-ikan juga itulah budaya asli Bengkulu Melayu. Kalau telong-telong itu budaya Cina, tabut itu budaya datang dari India. Jadi kita salah sebenarnya melestarikan budaya orang lain. Menurut Datuk, jika kami akan memulai membuat miniatur tabut, hal apa saya yang harus kami persiapkan dan menjadi perhatian utama kami? Ya, kalau miniatur tabut itu tidak, istilahnya tidak ada jadi masalah. Miniatur tabut itu kan bentuk tabut sebenarnya. Kalau miniatur tabut itu bentuk tabutnya asli dikecil kan. Nah kadang-kadang yang dibuat itu miniatur itu bentuk tabutnya asli itu tidak sama ke miniatur, dibuatnya sama kan cair. Yang arti miniatur itu tabut asli, kamu cari kan miniatur ini. Tabut asli dikecilkan, serupa itu miniatur. Tapi kalau tabut kecil, itu tabut kecil, itu tidak ada nyerupa yang asli, sama kan cair aja, bukan miniatur namanya. Jadi yang orang persiapan itu tengok gambar bentuk aslinya, aslinya macam mana sudah dikecilkan, itulah yang miniatur asli. Itu masih ingat nggak kira-kira bentuk-bentukan atau bentuk apa aja yang ada di bentuk tabut dan sepertinya? Ya ingat segala. Mungkin kalau orang Bengkulu orang tabut itu Datuk orang paling ingat. Tidak ada ngerti rolak yang di mana, kernisnya yang di mana, buah butunnya di mana, koin berbunga pahatnya di mana. Tidak ngerti orang tabut. Selain Datuk itu lah ngerti tiangnya di mana, pasariha untuk motong tabut sakral itu kapan, mulai dari mana, naik ke mana. Tidak ada tabut, tidak hanya ceritanya naik puncak, yang ada naik pangke. Ini kita yang banyak salah orang. Tabut naik puncak aja. Yang ada itu naik pangke. Jadi kalau masalah urut-urut itu tahu Datuk tahu segala. Ya, tanggapan Datuk untuk tabut yang sekarang ini kira-kira gimana? Ya bagus lah kalau untuk tabut sekarang ini kan bagus. Cuma itu tadi kalau sakral ini kan masih campur aduk antara sakral dan festival itu bersatu. Ya semestinya pemerintah tidak menyatukan ritual dan festival itu. Ritual ini tidak bisa difestivalkan. Ya seperti malam ngambil tanah, orang tabut itu kan datang dulu ke panggung. Kalau panggung dulu dibuka ke gunung baru ngambil tanah. Akhirnya jam 11 ngambil tanah. Orang yang nak nonton ritual yang asli itu tidak pecah lagi kena jam 12 sampai di lokasi. Kalau dulu tidak ada ke naik panggung lagi. Kalau memang nak mendukung program pemerintah, kelompok imam buatkan sanggar. Ya kan, datang aja ke panggung, aku malam aku ngambil tanah, aku caranya pakai yang seragam sanggar kan lebih pade lagi ngias kan. Nah, yang asli turun aja ke bawah, udah isal ambil tanah aja. Festival jalan, ritualnya jalan, itu tidak campur aduk aja dari pemerintah. Itu yang tidak tahu, masyarakat tidak tahu yang mana ritual deket festival, ya kan? Ya. Orang selama ada festival tahu tak yang mana ritual. Kadang campur aduk kan. Acara sedang ada, datang malam menjara kan ritual. Orang buka-buka baju, minum-minum tua itu, nakut dol itu. Naik ke panggung kan tidak lemah tengok. Kalau dulu kan tidak ada naik ke panggung. Semestinya yang malam menjara itu kunjungan aja dari tabut ke tabut.
yang naik ke panggung itu tadi diserahkan sama Sanggar. Sanggar itu sudah terlatihnya seragamnya kompak. Naiknya malam orang jara macam itu. Macam itu caranya ngandun. Kan elok tengok kan. Masalahnya pun tengok orang, pandangan orang tuh lah. Kalunya caranya campur aduk macam itu kan ada orang Palembang, ada orang Jawa yang nengok. Dia balik ke Jawa ni sudah modul itu ceritanya. Saya mabuk-mabuk, minum-minum, kodol. Kan tidak elok. Yang itulah yang dikatakan tadi bertentangan dengan kearifan lokal itu kan. Karena kerja orang tabut dekat ritual itu sendiri yang salah. Cara melaksanakan. Kalau tabut tidak siri. Orang yang melaksanakannya itu siri. Kodol kalau tidak pakai minum-minum tua kan tidak ada semangat. Kalau mak mikul dol, semestinya model itu tidak lagi, jangan lagi dipakai, pakai aja Sanggar supaya teratur. Untuk nanya lagi, kan pembuangan tabut tuh kenapa sekarang kok cuma dibuang itu pucuknya bayang api dan segalanya gitu? Ya dari dulu, kalau dari dulu itu kalau buang segala, kalau belah itu tidak hanya tempat orang dulu, kayak sawah dulu diguling lah, kata boy tidak ada orang berang. Kalau kini nak buang ke belah tu tabut sedang itu kalau serang ke orang nak nyaruk sampai orang mana tempatnya. Pemerintah tidak melaksanakan tidak membebaskan lahan untuk buang tabut. Kalau belah tu dulu kan lokasi untuk pembuangan tabut, akhirnya dijual habis. Nah itulah aku puncaknya juga nyaruk, apalagi tabut gedang aja nih ya. Misalnya mau ke rumah kau buang tabut enggak kau. Kira-kira menurut Datuk yang perlu diimprovisasi untuk tabut yang sekarang ini kira-kira apa? Itu tadi, yang pertama festival dan ritualnya. Yang kedua, orang ritual itu benar-benar menjalankan ritualnya. Seperti yang waktu pembuangan tabut itu kan ada yang pakaian haji. Dari kampung pakaian haji, misalnya kan pakaian CC itu kan harus betul-betul orang alim ya. Itu kalau bisa, orang-orang imam atau khotib yang ada di kelurahan itu yang disuruh kan bayar itu jalan kaki itu. Jangan disuruh pemabuk, disuruh buyung gerbel, disuruh mengwet lah situ kan. Orang pas bayang Jumat masuk bergerobak minum laga, terus selesai minum gerobak. Ini pandang orang sirik. Yang itu bertentangan. Tempat malah pada tempatnya masing-masing. Itulah makut tabut itu dah terpisahkan dua. You know, kalau pendapat KKT dekat Datuk orang payah dekat KKT pasti lain ceritanya. Ceritanya lain, pastinya ceritakan asal dan usul mati peperangan ke belah. Itu di Bengkulu nggak pun ceritakan orang di Irak situ. Itu asal dan usul cucung Nabi Muhammad itu, ustadz dekat ulama lebih paham lagi cerita daripada itu. Yang perlu orang gali ngapo sampainya masuk ke Bengkulu. Apakah Islam garis keras? Apakah ada berbau Syiah? Itu. Kalau orang nak mendalami tabut, tapi kalau orang maju bertanya asal usul juga, itu apa lagi dikenang? Cerita berdarah itu yang mengakibatkan siri itu tadi. Tidak boleh. Misalnya di dalam riwayat tabut itu kan makna tabut itu harap jari-jari. Kalau ditabut kan harap jari-jari, dapat jari ya sanusen itu ditabut. Itu kan harap jari-jari. Ya, kalau sudah tahu itu mayat jari, ngapa perlu nak diarak? Timbul pertanyaan, yang ngarak itu lawan apa kawan? Kalau kawan agak keteganya, ya ngarak mayat orang. Ya di situ pertentangannya kalau kita menceritakan asal dan usul. Jauh tidak usah dikenang lagi cerita berdarah itu. Kenapa nak ngarang-ngarang jari? Tapi sorbannya nak bukan darah sorban. Tapi sorbannya kan dah tahu orang tu mati sorbannya diarak. Itu malamnya arak gedang. Arak gedang tu dapat segala-gala dah tahu mayat ngapa nak diarak kalau. Ya dia pertanyaan itu yang ngarak itu lawan apa kawan? Kalau kawan tidak mungkin, karena keteganya. Nggak berarti lawan. Itu ngaku bertentangan kalau mau tidak tahu. Itu malah tuduhan itu bertentangan kayak suruh dari agama. Itu kita buang kalau Datuk buang itu masuknya tabut umum ceritanya berdemiko, ya kan? Masuk menjadi budaya. Budaya itu yang berkembang satu-satunya tabut itu malam tabut bersanding kita tabut buang yang menyedot perhatian pengunjung yang ratusan ribu pengunjung itu. Malam menjara mana aduh orang nonton malam menjara malah ngambil tanah mana orang itu, iya kan? Jadi yang itu harus dikembangkan. Kalau masalah ritual, biarlah orang KKT yang ngerjokan. Ritual tidak perlu gitu kembang diekspos. Itu kewajiban keluarga itu sendiri. Masa kau misalnya punya anak, nak nyunatkan anak, ya kan? Repot dekat orang banyak kau, kerja kewajiban kau, minta dana kau, tidak ngasih dana ke mana belum?
Kerja kan kewajibannya gitu. Paham nggak kira-kira? Tuh. Ya Datuk kan nggak buru-buru mulai itu sejana Datuk kan. Itu Narasumber di mana-mana. Nampak tuh. Dari cara gantungnya ceknya. Udah. Ya, mungkin saya mau ke teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian pertanyaan yang kami ajukan kepada Datuk. Dari segi sejarah, budaya, semua cerita dari Datuk mungkin sedikit banyaknya menambah ilmu dari kami sebagai anak pelajar untuk mengenal lagi budaya lokal Bengkulu yang memang asli Bengkulu itu. Ya, jadi orang tuh gali, misalnya kalau bertemu ke KKT-nya lain mana itu. Kalau di KKT itu tabur. Tabur ini jelas tabur. Kalau kami dan ngecek tabur itu ada 1000 makna yang keluar dari agama Islam. Kemudian saya ketika gel tidak usah Datuk berangkat. Tapi kalau tabur saya yang cari maknanya pun. Ketiklah tabur tidak ada situ. Tabur itu otak kayu yang dihiasi. Kayu. Asal tanah kembali ke tanah, sudah tepai pembuangan tabur itu. Jangan buang imanmu demi sebuah kekuasaan, jangan buang imanmu demi sebuah jabatan. Itulah makna pembuangan tabur itu. Jangan rakus maksudnya ke jabatan. Maknanya itu pembuangan tabur. Ini kan banyak dari itu kan di jabat-jabat gini, dibuangnya imannya demi sebuah kekuasaan. Itulah makna yang kental itu. Sekali lagi terima kasih banyak tuh mungkin membuka wawasan kami tentang kabut sebanyak ini sejarah yang telah Datuk ceritakan sehingga kami menambah wawasan kami ke depannya. Ini kita tutup dulu ya. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah, kami dari kelompok 3 mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.